Hai, lanjut lagi di video ketiga ini mungkin saya akan kasih warning untuk teman-teman yang melihat video ini. Jadi pernah nggak dengar yang namanya kasus ada orang yang bisnis tapi ditipu rekan bisnis? Atau pernah nggak dengar orang yang diiming-imingi untuk join bisnis, dikasih tahu hitung-hitungan bahwa bisnisnya seakan-akan untung tapi nyatanya enggak. Nah, ini saran saya untuk juga sebagai warning untuk member di grup ini. Ketika Anda diajak bisnis oleh siapapun itu, saudara kek, kakak kek, adik kek, temen kek, sahabat kek, nggak peduli. Pokoknya ketika Anda diajak bisnis oleh siapapun itu, di mana yang ngomong itu tidak pernah action, jangan percaya data-data yang pernah dia berikan kepada Anda. Jadi kalau dia ngomong di situ hitung-hitungannya akan untung sekian, nggak usah didengerin. Karena itu sebetulnya hanyalah angin surga. Dia ngerti baru permukaannya doang. Dia ngerti baru yang sifatnya kulit-kulitnya doang. Nah, ini banyak sekali terjadi di lapangan. Contohnya kayak dulu misalkan kasusnya waktu setahunan yang lalu lah kurang lebih. Waktu Bu Menteri Susi baru pertama kali naik, kemudian diangkat jadi menteri, kemudian mulai meledakin tuh kapal-kapal yang biasa menyuri ikan di Indonesia. Di Jepang sudah mulai kelimpungan tuh namanya suplai ikan tuna. Makanya banyak orang-orang Indonesia yang sok tahu nawarin ke orang-orang, yuk kita bisnis tuna, pasti untung lo, pasti sukses lo. Yuk kita nanti sewa sewa pendingin di sini, sewa pabrik di sana, kita invest ke sini, nanti kita nyewa kapal di sana. Mungkin pikirnya orang itu bahwa bisnis itu semudah yang dia bayangkan. Makanya banyak orang tuh yang kena umpannya. Akhirnya investasi di sana ternyata losses semua dan itu dialami oleh teman saya. Ada juga misalkan nih waktu bisnis properti mulai booming. Jadi dulu mungkin 3-4 tahunan yang lalu lah itu puncaknya itu mungkin bisnis properti. Hampir semua orang pengen jadi developer. Bahkan orang yang nggak ngerti masalah rumah pun, orang yang nggak ngerti masalah hitungan tanah pun, hitungan RAB pun ikut-ikutan bikin jadi developer. Hanya gara-gara iming-iming temen yang sebetulnya dia cuma modal ikut seminar doang. Jadi gara-gara itu akhirnya dia jor-joran, yuk kita ini nanti kita mengkerjasamakan lahan itu. Jadi lahannya orang lain kita bikin dengan lahannya orang lain kita janjiin bahwa itu nanti pasti akan laku. Setelah laku nanti kita bayarkan ke ownernya misalkan seperti itu. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Kenyataan tidak pernah lebih baik daripada mimpi Anda. Kenyataan itu selalu 90% mentok lah dari mimpi Anda atau yang diiming-imingi sama calon rekan bisnis Anda. Jadi ketika Anda mendapatkan penawaran bisnis apapun itu, ketika Anda tidak tahu betul masalah bidang itu, saran saya tidak usah masuk. Karena itu sama saja bunuh diri. Nggak ngerti itu bukan berarti Anda betul-betul diwajibkan di situ harus sudah pernah praktek. Enggak seperti itu. Meskipun Anda belum pernah praktek menjadi seorang pengusaha di bidang itu pun, at least minimal Anda sudah ngerti kalau Anda jadi pengusaha di bidang itu, Anda udah bisa bayangin kira-kira nanti apa kesulitannya, bagaimana prosesnya, bagaimana bisnis modelnya, bagaimana caranya marketingnya, dan lain-lain. Kalau Anda itu cuma blank, hanya gara-gara diajak sama teman Anda yang juga belum tentu pinter, datang ke Anda, yuk kamu join sama aku, nanti kamu invest sekian sama kita nanti kita bikin apartemen atau kita bikin pelabuhan ini atau kita bikin ini proyek ini. Nggak usah didengerin kalau Anda nggak ngerti apa yang bidang yang Anda akan masukin. Ini sekaligus warning supaya saya ingin member di sini itu sudah menjadi seorang yang anti tipu, sebagai member, sebagai manusia yang tidak mungkin ditipu oleh angceng peng yang lainnya. Nggak bisa ditipu sama orang-orang cecunguk yang lainnya itu. Saya kadang gregetan banget soalnya. Saya tuh jengkel sekali kalau ada orang yang ikutan bisnis yang dia nggak ngerti. Itu juga bukan dia buang duit itu. Duit yang seharusnya dia manfaatin untuk anak istrinya malah dipakai hilang-hilang begitu saja. Jadi itu ya. Terus kemudian ada juga warning yang kedua dari saya. Tadi warning yang pertama itu masalah jangan mulai bisnis ketika Anda nggak ngerti bidangnya. Nomor duanya, Anda jangan pernah yang namanya menelan informasi mentah-mentah.
Kadang ketika Anda mendengar atau membaca namanya informasi peluang usaha atau dikasih tahu temenmu bahwa ini itu bagus, kemudian Anda mencari info itu dan Anda di situ cari ambil informasi yang baik-baiknya saja. Artinya apa? Ketika Anda sebelum mulai bisnis, ekspektasi Anda terlalu tinggi karena Anda menelan informasi mentah-mentah dan dicomot cuma yang baik-baik doang. Jadi ketika Anda nanti ingin memulai menjadi seorang pengusaha, Anda harus berekspektasi yang terbaik dan berekspektasi juga yang terburuk. Anda harus memikirkan bagaimana best case skenario dan worst case skenario. Dengan cara seperti itu, ketika nanti bisnis sudah Anda lakukan, apapun hasilnya, Anda tidak kecewa yang terlalu dalam kalau misalkan itu tidak berhasil, dan kalaupun itu berhasil, Anda tidak terlalu takabur. Nah, ini penting. Kenapa? Ketika kalau Anda gagal dan Anda sudah ekspektasinya terlalu tinggi, Anda sudah yakin akan sukses, baru buka bisnis sudah angan-angan pengen beli mobil baru, udah punya rumah mewah, ternyata impian itu nggak kesampaian, ditakutkan nanti ketika Anda gagal, bangkitnya lagi susah. Makanya di balik harapan ada kekecewaan. Ketika Anda mulai sebuah bisnis, jangan telan informasi mentah-mentah. Jangan telan informasi yang baik-baiknya doang. Pikirkan juga yang negatif-negatifnya. Tetapi jangan digunakan itu sebagai sugesti. Tapi gunakan itu sebagai tameng, sebagai persiapan Anda. Ketika situasi yang terburuk terjadi pun, Anda masih bisa tegak berdiri dan tidak menyerah dengan keadaan. Untuk video tutorial tanggal 11 Januari ini mungkin cukup sekian. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman member yang sudah gabung di di grup ini, kalau Anda punya pertanyaan apapun itu, silakan tanyakan langsung kepada saya baik via email atau via chat langsung ke Facebook, atau Anda bisa tulis di kolom komentar yang ada di pin post yang bagian paling atas. Anda bisa buka itu di grup, Anda scroll yang paling atas, Anda komen di situ pertanyaan apa. Sekian dari saya, terima kasih sekali sudah bergabung di grup ini. Salam sugih. Sampai jumpa dua hari yang akan datang. Terima kasih.